Saya Penny Susanti, Ketua Gerakan Ciliwung Bersih. Dan Gerakan Ciliwung Bersih ini sebetulnya didirikan tahun 1989. Bahwa Gerakan Ciliwung Bersih ini sebetulnya cikal bakal dari waktu adanya program Kali Bersih secara nasional. Dan di Jakarta itu sungai yang untuk air baku, air minum adalah Ciliwung. Jadi dibentuklah namanya suatu wadah, sebetulnya ini lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, pada waktu itu sangat tercemar berat. Dan oleh karena itu GCB, Gerakan Ciliwung Bersih ini mempunyai program, jadi target 20 tahun untuk bahwa Ciliwung ini menjadi bersih. Hari Ciliwung itu ditemukannya adalah senggawangan atau kura-kura purba 500 kg. Pada waktu itu saya menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup 11 November tahun 2011 dan dicanangkan oleh para komunitas menjadi Hari Ciliwung. Nah, kenapa GCB itu ada di Jakarta? Di Jakarta ini yang menjadi pionir gitu ya, untuk bisa mengakses kualitas Sungai Ciliwung membaik. Nah, Ciliwung ini sebetulnya luasannya 117 km yang terdiri dari segmen di hulu, ya di hulu tuh di puncak kilometer 0 km. Nah, di zona 1, jadi ceritanya segmen 1 itu dikelilingi oleh hutan-hutan ya, tanaman yang lebih asri karena ini tempat konservasi untuk sungai. Inilah titik nol Ciliwung, Telaga Saat, Kabupaten Bogor. Dan banyak kegiatan-kegiatannya dalam rangka pengelolaan sumber daya air, misalnya pembuatan sumur resapan, kemudian penanaman hijau, penanaman justru hal-hal yang flora faunanya yang khasnya Ciliwung. Kemudian segmen kedua juga masih di hulu ya, itu di sekitar Bogor. Kemudian di Bogor itu dikelilingi oleh ada Ciliwung tuh ada yang namanya Istana Bogor. Jadi sebetulnya Ciliwung itu waktu hasil penelitian tahun 2009 gitu bahwa Ciliwung itu sungai yang unik. Tadi segmen 1, segmen 2, segmen 3 gitu. Jadi di Depok, juga Depok itu ada komunitas kita yang memang berperan kepada sahabat Sungai Ciliwung gitu. Jadi di situ ada spesifiknya mereka arung jeram. Jadi memang di Ciliwung itu ada seperti di Jawa Barat ya. Jadi bisa kita melakukan arung jeram. Kemudian yang keempat gitu ya, Depok. Depok juga ini ada komunitas yang bergerak di bidang khususnya ada flora fauna, dan dia sampai membuat pelatihan dan punya suatu komunitas yang bisa menjadi fasilitator di beberapa desa gitu. Kemudian maju lagi kita ke segmen 5 dan 6. Segmen 5 itu sudah di Jakarta. Nah, Jakarta itu paling banyak komunitasnya. Jadi di situ ada sekolah sungai, ada base camp atau camping, kemudian ada pelatihan limbah dan sebagainya. Kemudian turun lagi ke tempatnya Pejaten, daerah yang segmen 5 gitu, di Condet. Condet itu lebih banyak kepada biodiversifikasi. Jadi di sana ada salak condet, duku condet, kemudian itu tempatnya
kita bisa wisata ke sana, wisata alam. Ditekankan juga pada sampah gitu, dan dia juga punya bukan pelatihan-pelatihan tetapi juga UKM kuliner. Kemudian di segmen ke-6 ini GCB, Gerakan Ciliwung Bersih. Sampai nanti yang terakhir adalah Muara Karang, juga nanti ada didiami oleh dulu Green Monster namanya. Intinya adalah bahwa kita dalam rangka Hari Ciliwung ini tanggal 11 November akan me-launch, jadi opening gitu ya, membuka tentang ekowisata, jadi ekowisata di sungai. Jadi satu-satunya wisata sungai di kota Jakarta yang dekat dengan jalan besar. Nah, nanti masyarakat tuh bisa lihat atau bisa ikut di mana sih destinasi yang perlu diikutin. Nah, intinya kenapa di launch, karena Sungai Ciliwung itu dalam waktu kurun 31 tahun air Ciliwung sekarang kualitasnya sudah kelas 2 sesuai dengan peraturan pemerintah yang tahun 2001, dan alhamdulillah 200 liter per detik, dan ini juga ini sambungan 6.000 sambungan untuk air minum masyarakat Jakarta. Ini juga satwa-satwa, artinya biota sungai yang dulunya punah udah timbul kembali. Misalnya contohnya lobster biru, ikan baung, ikan mujair yang dulu hanya didiami oleh ikan sapu-sapu gitu. Mudah-mudahan Gerakan Ciliwung Bersih ini menjadi pusat pelatihan. Pertama adalah wisata sejarah. Jadi sejarah Ciliwung. Ciliwung ternyata banyak situs-situs yang memang dialami ya. Jadi dipunyai dalam masa dulu terbentuknya, artinya kota Batavia 5.000 tahun yang lalu. Dan yang kedua juga paving block yang ada di GCB itu dari limbah kemasan Indofood. Kemudian yang ketiga adalah juga ada pelatihan mahasiswa di sini yang sudah menghasilkan, kita sudah penelitian mahasiswa kemarin di wisuda 6 sarjana untuk waste to energy. Kenapa? Karena Sungai Ciliwung itu penuh hampir sebagian besar dengan sampah, jadi limbah domestik. Nah, sampah itu diolah di kantor GCB sebagai pilot project dan hasilnya menjadi co-firing. Co-firing itu pencampuran untuk PLTU untuk menghasilkan energi listrik gitu. Mudah-mudahan dengan adanya masyarakat ikut serta di dalam membangun selamatkan Sungai Ciliwung, mungkin ini bisa direplikasi ke sungai-sungai lainnya. Mudah-mudahan dari awal Jakarta ini menjadi sumber daya air yang baik, kemudian juga tidak banjir lagi, kemudian masyarakat sudah peduli.